Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Reza Aulia Azmi. I am from PBI 2C. Pada tugas profesi keguruan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apa itu guru? Yang kedua, apa saja kriteria guru? Yang ketiga, mengapa harus ada guru? Yang keempat, bagaimana sih menjadi seorang guru yang ideal itu? Dan yang kelima, apa saja peran guru? Sebelum menjawab beberapa pertanyaan tersebut, yuk kita ulas secara singkat apa itu profesi keguruan. Profesi keguruan terdiri dari dua kata, yaitu profesi dan keguruan. Yang pertama, profesi. Apa sih arti dari profesi itu? Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya, pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa profesi itu merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga memperoleh kepercayaan dari pihak yang membutuhkannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mengartikan profesi sebagai pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Yang kedua, keguruan. Keguruan berasal dari kata dasar guru. Pengertian dan definisi keguruan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kelas nomina atau kata benda, sehingga keguruan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Keguruan dapat dikatakan sebagai perihal pembahasan yang menyangkut tentang pengajaran, pendidikan, dan metode pengajaran. Setelah kita memahami arti pengertian dari profesi keguruan yang secara sistematis terkaji secara terpisah, kini sekiranya kita semakin bisa memahami bahwa profesi keguruan adalah segala aktivitas guru sebagai pendidik di lingkungan pendidikan yang terikat oleh suatu keteraturan dan peraturan. Merujuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Profesi keguruan adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada usia dini. Jalur pendidikan yang formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Setelah kita memahami secara singkat tentang apa itu profesi keguruan, masuklah pada pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sebutkan tadi. Oke, yang pertama yaitu apa itu guru? Berdasarkan pemahaman tersebut dapat dikatakan bahwa profesi guru dapat dikatakan merupakan suatu bidang pekerjaan khusus yang memiliki keahlian, kemampuan, ketelatenan, dan pengetahuan yang digunakan untuk melaksanakan tugas pokok mendidik, mengajar, membimbing, melatih, serta mengevaluasi peserta didiknya agar memiliki sikap dan perilaku yang diharapkan. Oke, setelah memahami apa itu guru, masuklah ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja kriteria guru? Guru harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Guru harus memahami nilai-nilai, norma moral, dan norma sosial, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai
dengan nilai dan norma tersebut. Menjadi pembimbing atau dapat menjadi contoh, terampil, fleksibel, adil, bijaksana, terbuka, peka, memahami, pengendalian diri, konsisten, dan memahami siswa. Setelah mengetahui apa saja kriteria guru itu, masuklah ke pertanyaan yang ketiga, yaitu mengapa harus ada guru? Oke, seperti yang udah kita bahas sebelumnya, mengenai profesi keguruan secara singkat, mungkin kita semua tahu mengapa harus ada guru. Guru adalah seorang pendidik yang berperan sebagai pengganti orang tua di sekolah yang tugasnya mengarahkan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan dan menjadikan mereka sebagai manusia yang seutuhnya melalui teladan yang bisa dicontoh, semangat atau dorongan untuk menjadi lebih baik, dan bimbingan atau arahan agar selalu pada jalur kebenaran. Tanpa guru di sekolah, maka siswa akan merugi tanpa adanya pembimbing, fasilitator, bahkan tidak akan mendapat transfer ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan. Oke, next ke pertanyaan yang keempat. Masuklah ke pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana sih menjadi guru yang ideal itu? Di sini saya memiliki beberapa poin penting mengenai menjadi seorang guru yang ideal itu. Yang pertama, memiliki satu keahlian khusus, yakni menguasai materi pelajaran secara mendalam. Yang kedua, memiliki teori yang baku secara universal atau memiliki wawasan yang luas. Yang ketiga, komunikatif. Yang keempat, menggabungkan teori dan praktik. Yang kelima, bertahap. Yang keenam, mempunyai variasi pendekatan. Yang ketujuh, tidak terlalu menekan dan memaksa. Yang kedelapan, memiliki selera humor. Yang kesembilan, tidak memalingkan materi pokok pelajaran. Oleh karena itu, seorang guru harus membuat silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, target pembelajaran, dan evaluasi pelajaran. Yang ke-10, dialogis atau sesi tanya jawab. Beberapa poin yang saya sebutkan tadi saya dapatkan dari rapat dan pelatihan guru secara offline maupun Zoom meeting. Terakhir, pertanyaan terakhir yaitu apa peran guru? Rostiah mengemukakan bahwa tugas dan peran guru profesional adalah menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman supaya membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai dengan cita-cita dan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Peranan guru selalu berkembang seiring dengan paradigma pendidikan mutakhir yang sedang berkembang. Tugas dan fungsi guru menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan pengevaluasi peserta didiknya. I made this video to fulfill my teaching profession assessment. That's all, and thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.